Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dan selalu melimpahkan rezekinya yang barokah dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Wah, ini kondisi jalannya menjelang underpass transito sudah lubang-lubang guys, efek hujan lebat selama musim penghujan ini. Oke, underpass transito, kita keluar dari underpass transito. Di sebelah kiri ini ada rel ganda kereta api Jakarta Surabaya. Ada di media gempar ya guys, tabrakan dua kereta api, KRL sama apa tuh, hanya baca sekilas tadi habis bangun tidur. Pagi ini cuacanya sepertinya cerah. Kita berangkat risik jam 5:30, kita sudah berangkat ya, karena kita langsung prepare-nya risik, jadi ya kita bisa berangkat basi ya. Dan tutup lilinnya belum berfungsi, jadi masih cukup pagi ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 April 2026. Ini hari kedua PSAT kelas 9 ya, penilaian sumatif akhir tahun kelas 9, hari kedua. Kelas 7, 8 masih KBM seperti biasa ya, kegiatan belajar mengajar. Wah, ada pickup mbek. Kalau kita berangkatnya risik itu cenderung mengalir santai ya guys, tidak high speed, mengalir menikmati perjalanan. Luas gentan, ini kanan kiri masih relatif belum crowded, para penjual makanannya, para pembelinya belum keluar. Nanti menjelang jam 6, setengah 7 ramai banget ya, jajanannya wakeh. Bangjo gentan sudah berfungsi, pas dapat hijau kita. Oke guys, omon-omonnya apa ini? Ben ra ngantuk, ben pikirane urip
maksudnya tidak kosong begitu. Omon-omon pertandingan wingi kemarin pagi kan wis janji akan menganalisa hasil pertandingan kemarin siang. Sayangnya pertandingannya hanya berlangsung satu partai ya. Yang dikomplain itu lapangannya licin gitu. Ya untuk lapangan Spensa memang kondisinya seperti itu dari dulu ya. Jadi karena lapangannya itu dipakai untuk umum, artinya untuk kegiatan belajar mengajar juga, untuk praktek olahraga, kemudian praktek nari ketika pelajaran maupun ketika ekstra tari. Jadi praktis menggunakan gedung serbaguna atau gedung olahraganya Spensa. Jadi ya memang kondisinya licin. Biasanya untuk mengantisipasi biar tidak terlalu licin tuh sebelum pertandingan dipel dulu ya. Ketika Pak Bambang masih belum pensiun itu malah selain dipel disemproti air gula itu ya, air teh yang sudah ada gulanya itu disemproti gitu sedikit-sedikit, jadi tidak licin. Jadi Pak Bambang gawe teh manis 1 gelas yang dikasih gula agak banyak gitu, terus dimasukkan di semprotan burung itu, terus disemprot-semprotkan di sepanjang lapangan itu, jadi tidak licin. Sebetulnya di pel saja sudah tidak licin ya, jadi debu-debunya yang di permukaan lantai itu hilang, sudah tidak licin. Biasanya kalau ada tamu atau persahabatan itu reparasinya seperti itu ya, jadi preparationnya lapangannya diantisipasi biar tidak terlalu licin. Tapi kalau untuk main biasa kita biasanya ya biasa wae, tidak ada persiapan khusus, paling dia disapu sedikit-sedikit biar debunya agak berkurang gitu ya. Jadi kemarin mainnya hanya sekali saja, tapi sekalipun itu luar biasa. Secara umum pertandingannya rame banget ya, saling serang, benar-benar saling serang ya. Jadi secara umum bisa dikategorikan luar biasa rame, seimbang. Kalau secara global itu selama pertandingan itu, kalau saya melihat, saya mengamati itu bisa di ini ya, ada 4 momen untuk masing-masing pasangan. Jadi awal babak pertama, awal game pertama itu setelah Pak Rudi, Pak Broto dapat beberapa poin dari unforced error dan dari awal pertandingan, dari set pertama itu, begitu bola pindah ke Pak Sriono, Pak Seni, mereka langsung gaspol ya. Pak Sriono langsung gaspol, langsung mendominasi ya, seperti analisanya Trisno Solo itu. Jadi langsung menyerang, langsung ngecer, nyemes terus. Itu selama setengah dari game pertama, Pak Broto, Pak Rudi terserang terus, tertekan terus oleh Pak Sriono yang ngecer, kemudian Pak Seni yang nyemes-nyemes. Dan selama pertandingan bisa dilihat guys, persis apa yang dibilang Trisno Solo. Pak Seni tidak pernah membuat bola-bola kecil ya.
tapi Pak Seni nyemes ya, mengeksekusi smash, dan kalau melambung bola itu dipol kita tekan dhuwur. Nah, persis apa yang diomong-omongkan saya itu ya. Ya itu bagus ya. Sementara Pak Siono langsung ngecer terus, nyemes terus. Nah itu sampai leading di setengah ya, di setengah set pertama. Di akhir-akhir set itu baru Pak Broto, Pak Rudi bisa keluar dari tekanan ya mungkin ngecer terus atau ngepres terus ya membutuhkan stamina ya, jadi ya mereka mungkin agak sedikit saving stamina gitu ya, sehingga Pak Rudi sama Pak Broto bisa dengengek ya, bisa keluar dari momen serangan Pak Sriono, sehingga bisa nambah poin-poin yang mengimbangi pressing dari Pak Sriono. Wah, Bang Jo, patung Pandowo baru merah guys, agak lama ini. Wah, di depan Hotel Brother ada 3 bis pariwisata, sepertinya dari luar kota yang menginap, wisatawan rombongan. Biasanya kalau Hotel Brother itu bisnya ya hanya di depan Hotel Brother yang sisi barat ya, di pinggir jalan raya besar arah utara ke selatan. Kalau yang kendaraan kecil bisa masuk di basement sama di depan itu ya, itu cukup muat banyak. Masih relatif sepi guys. Oke, lanjut omong-omong badminton mana. Kemudian begitu selesai set pertama, pindah tempat ya, untuk setengah set ya. Set kedua separuhnya awal itu jadi milik Pak Broto sama Pak Rudi. Mereka genti nyerang, genti smash-smashan. Tapi yang aneh itu Pak Broto sama Pak Seni itu adu smash tapi yo balik ya. Pak Broto di smash yo balik, Pak Seni di smash dicecer karo Pak Broto yo balik. Rame tenan guys ya. Jadi wong loro iki cemes-cemesan ya. Yang agak tidak banyak pressing malah Pak Rudi. Pak Rudi tidak banyak dapat momen nyemes ya. Ya karena Pak Rudi memang nurut omong-omongnya Trisno Solo, enggak bola-bola kecil gitu. Wah, ini debit airnya agak gede ini di bawah jembatan Bacem, 60%. Permukaannya agak tinggi karena pengaruh kemarin hujan itu apa ya, untuk kota Solo bagian barat itu hujan pas sore habis maghrib itu lumayan deras, tapi sebentar ya, tidak berlanjut sampai malam. Jadi untuk awal set kedua itu walau ini Aneka Jaya pemburu surga. Ada lagi nih pemburu surga. Oh, ini termasuk Aneka Jaya yang risik pagi, berarti kita berangkatnya kan agak risik tadi ya. Biasanya kan Predator Never Give Up sama Gari Penae. Lah ini tadi ada Permaisuri dari Surga, tulisan di bumper belakang bawah itu, ciri khas dari
tagline masing-masing kru. Jadi untuk set kedua itu bisa dibagi, awal set itu miliknya Pak Broto, Pak Rudi, kemudian di akhir-akhir pertandingan Pak Sriono membabi buta lagi, gas lagi ya. Karena di akhir pertandingan itu momennya balik ke Pak Seni sama Pak Sriono. Dilalai Pak Seni eksekusi 3 kali atau 4 kali itu langsung masuk semua ya. Tapi ketika di sela-sela eksekusi 4 kali itu ya dia membabi buta ya. Bola di belakang kiri aja di smash, padahal posisinya forehand. Ya, posisinya backhand, tapi di smash forehand ya, gandul lah, kalang kabut 2 kali saya ingat saya itu di hampir akhir pertandingan. Pak Seni yang tidak poin, tapi 4 poin berturut-turut dia dapat dari eksekusi dari belakang, dari nyemes itu. Dilalai pas tengah terus, jadi Pak Broto, Pak Rudi luput. Nah, momen itu sebetulnya Pak Broto, Pak Rudi ya rada ini ya, rada bisa mengimbangi ya, tapi momennya balik lagi ke Pak Seni, Pak Sri. Akhirnya Pak Sri, Pak Seni bisa menang selisih 1 poin guys, 30-29. Itu sebetulnya di akhir pertandingan itu posisinya Pak Seni, Pak Sriono ketinggalan 5 poin atau berapa itu loh. Tapi begitu pindah langsung bisa dapat poin terus sampai menyamakan dudukan, malah sampai nyalip. Terus Pak Broto dapat poin lagi, tapi tidak konsisten dapat poin. Terus akhirnya disalip lagi sama Pak Sriono, Pak Seni sampai game. Ya itu momen-momen di akhir pertandingan itu Pak Sriono ngecer terus, Pak Seni juga eksekusi dari belakang ya, bagus ya. Jadi secara umum memang ramai sekali pertandingan kemarin. Dan kebetulan juga yang nonton juga banyak teman-teman yang pada nunggu absen pulang itu pada nonton gitu. Jadi kalau pertandingannya begitu anak-anak semuanya sudah pulang langsung dimainkan, itu cenderung penontonnya banyak. Karena untuk jam pelajaran kan anak-anak pulangnya itu jam 1:25. Sementara Bapak Ibu guru absen pulangnya jam 2. Jadi ada space waktu sekitar setengah jam menunggu presensi pulang. Nah, selama nunggu presensi pulang itu kalau mainnya sudah dimulai itu bisa sambil nonton Bapak Ibu guru. Tapi kalau mulainya jam 2 ya sudah sepi penonton, Bapak Ibu guru sudah pulang semua ya, hanya para pemain saja yang ada. Bahkan kadang-kadang nyari wasit aja nggak ada ya, hanya 4 orang yang main gitu. Ya dihitungi sendiri dengan sportivitas masing-masing ya. Jadi tetap menjaga sportivitas, namanya olahraga, dan yang main juga kita sendiri ya, nggak usah rame-rame. Kalau misalnya ada kontroversi out masuk sedikit ya manut yang dekat aja gitu ya. Tapi asalkan orang ngawur ya. Kadang ada yang ngawur, bola belum jatuh aja wis ngomong out ya. Jadi sebetulnya hanya guyon, hanya spontan, tapi itu berpengaruh ya. Ya, berpengaruh ke tensi. Biasanya jadi rame nek pas pertandingannya rame ayal-ayalan gitu. Pas tensinya tegang gitu.
Ya jadi ya lebih baik nggak usah celuluk tapi manut yang dekat. Jadi ngomong sesuai kondisinya, out ya out, masuk ya masuk. Tapi setelah bola jatuh ya ora balai rung jiglok wis ngomong out. Ya itu kebiasaan bercanda yang kadang berpengaruh ke kondisi nyata, bikin kacau. Oke, jadi itu omon-omonnya, analisisnya untuk pertandingan kemarin. Secara umum bisa dibagi 4 momen. Awal set pertama Pak Siono, Pak Seni ngegaspol sampai leading. Menjelang set kedua, menjelang set pertama berakhir Pak Broto, Pak Rudi wis dengengek, bisa keluar dari tekanan. Kemudian set kedua Pak Broto, Pak Rudi melanjutkan dominasinya, ganti nyerang ya. Bahkan sempat tertinggal Pak Seni, Pak Siono, hampir limit mau pertandingan selesai. Tapi di detik-detik akhir pertandingan Pak Seni, Pak Siono bisa membalikkan momen ya dengan ngecer terus, dan Pak Seni eksekusi di belakang juga berhasil. Jadi ya wah iki kebak iki piye bos kebak kono kene kebak tengah kebak karepe piye. Kemudian di detik-detik akhir akhirnya Pak Sriono, Pak Seni bisa nyalip dengan margin 1 poin menang ya. Jadi kalau secara kuantitas memang menang yang 30 daripada yang 29 ya. Jadi memang menang ya menang karena ukurannya angka gitu ya. Tapi secara umum untuk pertandingan imbang ya, bagus, saling serang ya, saling defense-nya juga bagus ya. Untuk defense yang kentara itu Pak Broto sama Pak Seni, jadi cer-ceran, saling ngecer tapi saling ya balik juga. Ada beberapa momen yang bal penak tapi mati ya banyak ya. Pak Broto saya hitung 5 kali atau 4 kali itu gaya bal-bal cilik, bal penak tapi malah mati. Pak Seni juga gitu, luput berapa kali itu ya. Pak Seni ya luput beberapa kali. Yang paling kentara yaitu selama pertandingan Pak Seni belas orang gaya bal cilik. Seperti yang saya prediksi, kalau gaya bal-bal cilik itu kadang banyak errornya. Pak Rudi beberapa kali gaya bal cilik ya, karena ya itu tadi tidak bisa gaya bal cilik karena momennya bolanya turun terus, diserang terus sama Pak Sriono. Jadi ya untuk mendapatkan momen gaya bal cilik itu ya tidak gampang. Sinar Jaya ini melintas di depan terminal bis Sukoharjo. Di terminal bis Sukoharjo jam 6 lebih kurang 5 menit. Biasanya kita baru berangkat dari rumah nih jam 6 kurang 10 menit. Ini sudah sampai di Begajah ini. Depan itu Bangjo Begajah. Kita berangkat agak risik.
Kalau berangkat risik itu ya nyantai guys, sambil jalan-jalan naik motor bos. Ya maksudnya benar-benar bisa menikmati situasi. Nek pas waktu nyerepek itu kita fokusnya cuma ngebut biar waktunya pas. Kalau kita berangkat setengah 6 itu cenderung agak nyantai, jalannya mainstream, tidak perlu gas-gaspol. Pom bensin kepuh sepi banget. Biasanya truk angkutan besar atau bis yang dari Jakarta itu isi bensin di situ ini kosong jam 6 kurang sedikit. Sebetulnya pertandingan kemarin itu sangat rame, dan kalau ditambah satu partai lagi sebetulnya rame ya guys. Kalau ditambah satu partai lagi itu bisa menentukan bisa menjadi gambaran siapa yang menang, siapa yang kalah secara kualitas ya. Kalau kemarin itu masih imbang, bagus, rame banget. Jadi untuk menentukan siapa yang kalah, siapa yang menang ya secara kuantitas, secara skor ya. Yang 30 yaitu yang menang. Tapi secara kualitas imbang, bagus. Ya. Jadi sama-sama menerapkan instruksinya Trisno Solo. Aku nek nonton pas ngedit guyu dhewe ya guys. Saya pas ngedit video itu guyu dhewe itu. Ya hiburan tersendiri sih. Saya pikir pemain pun di rumah juga nonton sambil guyu ya. Ya karena kita nyuting itu ya untuk kita nikmati sendiri ya. Banyak momen-momen lucu yang bisa tercipta selama pertandingan itu. Yes. Tapi ya yang menikmati hanya mereka yang bermain saja, yang bisa menikmati. Kalau yang tidak terlibat ya sekedar permukaan aja, yang guyu-guyu biasa. Tapi bagi yang benar-benar badminton lover, apalagi yang terlibat, artinya yang main, yang nonton ketika itu ya pasti tertawa ya. Saya kalau ngedit itu walaupun saya tidak main, saya juga ikut tertawa ya. Bahkan kemarin saya pas wasit aja ikut jingkrak-jingkrak ya. Ikut jingkrak-jingkrak pas apa itu, pas semes-semesan Pak Seni sama Pak Broto sampai berapa shot itu, termasuk lama itu, beberapa kali shot bali terus Pak Broto mati dewe itu sampai jingkrak-jingkrak. Itu yang pas Pak Broto sama Pak Rudi combat sama Pak Joko, Pak Seni itu ya saya ya sampai botol mineral saya sepak-sepak itu ya, karena tertawa. Ya karena tertawa sesuatu yang anomali. Jadi nek ngomong pas sambil berkendara gini kadang ngelek-ngelek ya guys. Karena pas ngelek itu pasti ada
penyimpangan perhatian ya. Jadi di satu sisi pikiran kita itu fokus ngomong, tapi satu sisi pikiran kita itu gagas. Di depan kita ada motor, di depan kita harus nyalip ya. Itulah yang membuat pikiran kita hidup. Jadi tidak kosong, tidak ngerambiang ya. Jadi kalau nge-lag itu bukan berarti kita mikir mau ngomong apa gitu, bukan. Kalau kita nge-lag ngomongnya panjang itu berarti di pikirannya fokusnya dialihkan ya, dari omon-omon fokus ke situasi jalan raya. Nah, seperti itu. Jembatan Nguter. Wah, ini termasuk gede ini anunya. Apa namanya? Permukaan airnya termasuk gede. Apa wingi udan ya? Masuk wilayah Kabupaten Wonogiri, auranya langsung ces. Jadi kalau konten badminton itu guys, tidak sekedar ngoyak monetes guys, tidak sekedar ngoyak ngoyak cuan dapat iklan ya, tapi memang benar-benar ya jenenge hobi itu ya, hiburan tenan guys. Lagi ngedit karo guyang-guyu. Kadang si Ima itu, si istri saya itu melu komen ya, jane opo to sing diguyu ya. Tapi lama-kelamaan dia sudah mudeng sendiri. Oh alah, sing diguyu momen-momen lucu pas pertandingan ya. Jadi kalau saya ngedit itu kan kadang saya bunyikan ininya, suaranya ya. Kalau tidak pakai headset saya bunyikan, tapi tidak terlalu keras gitu. Jadi awal-awalnya tuh komen guyu dewe ngopo. Setelah hafal kebiasaan pas ngedit badminton ya sudah maklum itu ya. Jadi tidak semata-mata mengejar views guys. Kalau konten-kontennya Trisno Solo yang long video itu, kalau secara pribadi saya tidak terlalu ngoyak views ya. Pokoknya viewsnya 100 itu jos ya, karena long video guys. Karena yang disukai YouTube itu kan video-video yang berkisar 10 menit. Yang banyak direkomendasikan oleh YouTube itu kan video-video yang durasinya ya bisa dimasuki sekali iklan gitulah, yang sekitar 8 sampai 10 menit. Nah itu yang banyak yang direkomendasikan sama YouTube. Artinya YouTube konten itu kadang ditampilkan atau ditawarkan di halaman muka orang-orang yang mau masuk YouTube gitu ya, terutama yang subscriber ya, terutama yang subscribe channel tersebut. Jadi ditampilkan atau istilahnya direkomendasikan ya, ditawarkan gitu ya. Jadi ya saya nggak heran kalau video-video saya yang panjang motovlog itu viewsnya sedikit. Ya saya sebetulnya tahu yang banyak ditawarkan oleh YouTube itu yang 10 menitan, tapi nggak apa-apa, saya tujuannya memang untuk dokumentasi ya.
biasanya pada terus ya. Saya bikin konten motovlog ya, orientasi pertamanya memang untuk dokumentasi perjalanan ya. Itu seandainya siang pulang kerja itu tidak terkendala overheating kamera, itu mesti saya konten juga ya. Cuman kayak terkendala karena overheating kamera, jadi ya saya kontennya cuman berangkat pagi aja, jadi memantau kondisi jalan sama untuk dokumentasi perjalanan ya. Namanya perjalanan jauh kan pasti anomali ya. Anomali itu artinya ya kondisi lalu lintasnya menjadi tidak ajak, kadang rame, kadang pelan. Jadi ya kalau punya dokumentasi ya bagus saja untuk ini ya. Untuk isi konten ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, pengen ngelihat situasi jalan sepanjang Solo, Sukoharjo kota, Wonogiri kota. Antriannya cukup banyak solar di SPBU Berumbung. Ya manfaatnya ya itu untuk memantau situasi lalu lintas di jalan utama kota Solo bagian barat ke selatan sampai Gentan, Baki, kemudian Solo Baru, kemudian masuk ke jalan utama Sukoharjo, Teluan, Bolaarjo, Sukoharjo kota, Kepuh, muter Selogiri, Krisak, masuk Wonogiri kota. Itu untuk memantau jalan ya. Yang kedua dokumentasi, yang ketiga ya namanya perjalanan jauh kadang kan ngantuk, kadang kan kosong gitu ya. Nah daripada kosong, daripada ngantuk ya pikirannya ben urip karo omon-omon, karo ngomiang ya. Itu begitu guys. Jadi ya tidak semata-mata mengejar views. Kalau semata-mata saya ngejar views ya saya bikinnya yang video yang pendek-pendek aja ya. Mungkin teman-teman bisa melihat video saya yang kompilasi nyalip itu. Nah itu modelnya video yang pendek sekitar 10 menit sampai 15 menit seperti itu yang banyak direkomendasikan di YouTube. Dan pastinya ya video-video yang menarik ya. Tidak hanya durasi saja tapi ya video yang menarik. Misalnya kemarin pas momen Cemani banjir itu ya saya ngevlog pagi berangkat. Kebetulan saya berangkatnya pakai mobil. Saya pasang dashcam, saya live karena momennya sedang rame ya, pas banjir itu viewsnya langsung melonjak sampai 2.500 ya, hampir 3.000. Jadi yang banyak akses, banyak mencari di YouTube ya banjir pada pagi itu. Nah biasanya pada mencari itu lewat live ya, live TikTok atau live YouTube. Nah itu kan kita juga nge-live YouTube sambil jalan pasang dashcam itu sampai sekolahan durasi 1 jam itu yang lihat 3.000 lebih ya. Awalnya sih hampir 2.000, cuman akhirnya bisa sampai 3.000.
Padahal biasanya kalau saya nge-live biasa nggak ada momen yang dikepokan masyarakat itu ya paling cuman pol ya sekitar 1000 ya, jarang penuh 1000 itu kalau nggak ada momen-momen kejadian yang luar biasa di masyarakat, paling hanya hampir 1000 ya. Nah, tapi pas banjir di Cemani itu bisa sampai 2000 lebih, hampir 3000 ya. Sama ketika saya hobi nulis artikel di media ya, beberapa tahun kemarin itu kan saya suka nulis opini di media itu ya sesuai momennya. Kalau momen hari pendidikan ya kita ngulas hari pendidikan, pas hari buruh ya kita mengulas hari buruh, kalau pas musim haji ya kita mengulas haji. Itu sesuai momennya, dan ternyata diminati oleh media, oleh koran itu, sehingga diterbitkan. Jadi ya kita bisanya ya itu ya mengikuti momennya. Nah, ini BCX Rider ASM, sepertinya dia pegawai puskesmas di selatan guys. Saya sering bareng ini Pak Gemoy ini, AD 6659 IR. Ini Pak Gemoy, tapi bukan Pak Bondan Gemoy, Saduk Jotos Bondan Gemoy. Saya suka ngikuti sekarang. Oke guys, sudah sampai di sekolah. Terima kasih atas dukungannya. Thanks for watching. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus wis teko. Sarapan urung? Alhamdulillah 6:15 menit sampai sekolah dengan selamat. Oke guys, see you next time. Thanks for watching. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.